Gimana kopinya, Bro? Ini kayaknya mantap nih, Be. Kopi apa nih, Be? Kopi Ciwidey. Wih, roots Jadi kopi di situ- Ciwidey. Di Mantap. Ciwidey itu karena di daerah tinggi ya, lumayan kopi Arabikanya bagus-bagus. Berarti ini masuk Arabica. Arabica. Wah, saya karena masuk daerah Arabica. tinggi, Iya, 200 DPL. Hmm. Jadi kopinya tuh spesialtinya itu ada yang natural, ada yang wine, ada honey, macam-macam lah. Iya, Juga. betul. Itu. Ternyata di sini jadi nilai tambah ya. Benar. Seruput dulu ya, Be. Bismillah. Halal Ceng ya. Insya Allah halalan thayyibah. Belilah kopi rakyat. Kopi rakyat. Perkebunan biji kopi rakyat. Iya, kopi. Binaan Perhutani. Enggak juga. ada ya UMKM lah ya. UMKM ya. Ya, Benar, kita harus mendukung UMKM. juga di UMKM. Iya, benar. Jong, Ya. itu tadi masalah kemandirian ya. Enak juga kita ngomong kemandirian di situ. Ya. Akhirnya kalau memang 46 bisi ya jangan diarah-arahin dengan hati nurani dia aja ya. Gimana nih organisasi? Benar. Cuma ya jangan keluar dari patsun ya. Iya. Dari patsun, dari ugeran yang sudah Betul. kita sepakati bersama. Betul. Terus mengenai Old Baker tuh tadi menarik banget tuh, gimana Jong? Ya, jadi gini. Ini nyambung antar keduanya. Yang pertama itu tadi kan kemandirian atau sorry, kita nggak boleh. Keberdikarian Keberdikarian. 46 BC. Jadi karena gini, Bro and Sis, kita semangatnya spiritnya dulu tuh adalah memang berdikari ya. Jadi terus membina, membangun, dengan sini belajar, mendapatkan sosok-sosok dan saling mengisi, saling mengenal gitu ya, saling tahu mengisi ya. dari yang nggak tahu menjadi tahu. Nah di situ kita ini tentunya ingin berguru juga pada senior-senior yang ada di BNI, yang punya hobi yang sama. Ya, jadi ibaratnya Yang bukan bikin-bikin ya, betul. benar-benar hobi naik motor. Jadi kami merangkul para senior, dan senior juga bisa memberikan ilmunya. Nah di situ memang ya kita saling simbiosis mutualisme. Iya. Nah di situ para old schoolnya nih seperti Babe Agus, Bro Hussein, presiden pertama kita, ada Bro Bakun, Pak Dekun, Pak Riyadi, ya kan? Bro Jono. Bro Jono Sebut tuh, sebagai Bro Jono, presiden, kan wah ada sepuh kalau itu, disebut, iya. sebagai presiden kedua loh itu. Iya. Kita, saya juga itu satu kompleks sama saya di Bekasi. Iya, kita harus hormat juga sama beliau. Iya, sehat-sehat selalu Pak Bro. Ya. Mudah-mudahan sehat ya, Bro. Pak Brakun juga kemarin habis ulang tahun. Selamat ulang tahun, iya. Pak. Luar biasa. Happy birthday, September Pak ini ya sama-sama Pak Bro Agus. Sama, beda 2 hari, gue inget Mantap. banget. Scorpio berarti ya? Oh, Virgo dong. Oh, Scorpio mending tiger. berarti masih waras. Iya. Jadi gitu ya. Iya, jadi para sosok old school itu penting bagi kami karena memang kami ini dulu kami memang ini ya darah muda. Iya. Jadinya kita perlu arahan supaya semangatnya itu terarah dan memang tadi betul tidak keluar dari konsepnya bukan bikers jalanan biasa tapi bikers yang bankers. Jadi harus punya daya intelek juga, jiwa sosial yang tinggi. Terutama pas udah presiden kedua ketiga tuh makin kenceng baksosnya, Be. Iya. Presiden Jono, Presiden Deden. Karena komunitas pun makin kuat. Rasa keinginan Iya. untuk saling menolong juga. Saya ingat di Ujung Kulon waktu itu ya, gubernurnya Jakarta masih itu. Deden. Bukan. Siapa? Bro Alan. Oh, Alan ya. Juragan Ucing. Iya. Oh, Ya, iya. yang mau beli Ucing nanti di Bogor sama Bro Alan tuh, Iya. Bro. Pokoknya lihat orangnya agak keriting aja. Pasti. Bikin di sana, terus kita ngobrol, ada Deden, ada Uwa, juga ada Pak Gus juga. Saya punya konsep di setiap pulau ada region kita. Dan alhamdulillahnya pas 1 dekade kita udah dapet. Iya. Regionnya jadi 7 region. Iya. Ya memang itu sih keuntungan kita di 46 Iya, ya. betul. Pertama mungkin dari anggotanya siapa aja silahkan gitu. Siapa aja. Sepanjang kita bisa kerjasama gitu. Betul. Sepertinya seperti tertutup padahal nggak juga Nggak sebenarnya. inklusif kita, nggak eksklusif nggak. Ada yang ya pokoknya kalau misalnya siapa anggota 46 BC tentunya jawabnya itu ya keluarga besar BNI ya. Keluarga besar. Ada istrinya dulu suaminya Iya, suami. ya. Ada suaminya, terus ada siapa aja gitu. Siapa aja, Nasabah seluruh kita. unsur pegawai, nasabah, Emerald juga
kita apalagi di satu cabang di daerah itu penting kan Emerald Iya, yang punya betul. pengaruh. Iya. Jadi kita inline sama program-program BNI, seperti Rezeki Durian Runtuh Durian dulu ya. Runtuh. Itu tuh teman-teman bikers baik di Bandung, di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali tuh yang bantu. Bukan bantu sebenarnya, sinergi lah. Ya, sinergi lah. Sinergi. Tapi lucunya ya, saya sih lucunya gini. Itu padahal dari atas tuh nggak di misalnya 46 BC kerjasama nggak gitu juga ya. Nggak ada. Tapi yang di bawah itu praktis otomatis ngajak 46 BC ya. Iya, benar. Dulu saya ingat tuh waktu layanan gerak gitu ya. Ingat nggak waktu kantor besar itu nggak ada perintah dari atas, tapi kita praktis diajak gitu sama para pelaksananya gitu. Benar deh. Alhamdulillah dipercaya kita. Dipercaya 46 gitu. BC ya. Sekalipun ya agak dimarginalkan juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Khusus 46 BC gitu, enggak kan? Betul. Ya cuma ya kesadaran kita lah sebagai insan BNI bisa Iya. saling kita juga senang ya kalau Iya. misalnya BNI itu maju ya. Betul. Oke, terus ini Bacang. Ini saya masalah menggarisbawahi masalah independensi ya. Yang jelas kalau di 46 BC itu kan kita ngelihat pangkat apa, jabatan Ya, apa, bahkan betul. sama sekali nggak terkait gitu ya Iya. dengan pola-pola yang ada di dalam seperti teman-teman kita yang di SP itu hubungan industrial ya. Cuma Iya. kita udah kerjasama. Justru kita silaturahmi hubungannya bukan gitu industri ya, hubungannya humanis. Iya, humanis. Iya, Betul. itu nggak bakalan hilang Nah, gitu. Setiap gerakan itu lebih apa. kuat, Be. Iya. Lebih kuat. Betul. Karena kalau industri ya pasti kan jatuhnya ke jabatan. Betul. Jabatan kan ada umurnya. Betul. Ya kan? Iya. Apalagi yang sifatnya politis ya, ibaratnya sudah di luar struktura BNI atau apapun itu namanya lah, bukan hanya BNI nih, Be. Iya, iya. Perusahaan apapun, dan itu mungkin hanya mengejar figur di figur karena jabatan. Tapi kalau kita ke figur karena memang ketokohan, ke jiwa besaran, terus memang kesabaran, menjadi panutan, role model, nah itu karena kembali lagi mungkin kita agak sedikit mengadop SP, tapi enggak, sebenarnya kita punya warna sendiri. Tapi warna sendiri. sendiri, ya. tapi karena banyak anggota itu yang anggota Iya, kita memang, juga ya. Dan iya, sebaliknya ya. dan sebaliknya, dan itu memang masing-masing saling menjaga warna dan Iya. masing-masing saling mendukung. menghargai. Betul. Tapi memang mengenai program kaderisasi ini juga kita juga merupakan klub yang kaderisasi, Be. Jadi kita pengkaderan. Memang setiap masa momentum ada masanya. Iya, iya. Gitu, dan ada warnanya. Kalau apa pengen organisasi pengen tetap eksis ya biasanya kita harus berpikir bahwa setiap zaman tuh ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya. Jadi Ada artinya zamannya. pemimpin yang cocok itu kalau dia sesuai dengan zamannya gitu ya. Benar. Ya mudah-mudahan kita di 46 BC gitu. Iya. Jadi seperti saya yang tua-tua ini udah nggak bisa lagi ngarah-ngarahin ini sini aja. Iya, Tahu dia nggak sesuai kan zamannya kan. Zamannya sudah berubah. Zaman betul. sudah berubah Betul, gitu. betul. Dan kita juga model saya kan udah pensiun ngapain lu jaga ya kita jaga aja gitu. Teman-teman supaya kompak gitu dan tetap. Tapi ini termasuk old school yang kekinian loh. Lo podcast ini? Oh iya sih. Ya kalau ini lain lah. Iya. Pengecualian. Siap. Kalau menurut Bro Ria itu menolak tua. Menolak tua, tetap muda. Iya. Semangat. Ya. Oke, terus ya masalah kemudian lagi nih. Kita kan lebih sering sebenarnya kerjasama aja dengan teman-teman di serikat pekerja ya. Ya, betul. Kayaknya dari awal tuh ya, dari Iya. JN1 lah. JN1. Seingat saya tuh dari JN1. Hmm. Jadi memang ada cerita lucu waktu JN1 tuh. Waktu itu saya kebetulan masih ketua DPD ya. Iya. Dulu, ini Pak Jimmy. Pak Jimmy itu nanya, ini Gus, lu gila lu katanya itu ada cewek diizinin. Cewek mana Pak? Nggak taunya Arbay. Ini bener kejadian. Iya. Saya dimarahin. Itu lucu juga, memang. Iya, diamarahin sama almarhum Pak Jimmy Khairupan. Lu izinin juga, lu sebagai ketua dong, ketua serikat pekerja salahin dong. Mana Pak? Oh itu laki-laki Pak. Ini Perawakannya. Iya, sama kejadian dengan di Padang Sidempuan gitu juga ya Den ya. Waktu itu kerjaan gitu, wah hebat juga Be. Ada cewek ikut touring, mana katanya Arbay. Bye, sorry ya bye. Oke Bro Cong. Yes. Tadi udah ya kita sinergi dengan Sinergi, manajemen, independensi, sinerginitas, sudah, kaderisasi, humanis. humanis. Karena kamu saya sih ya sampai sekarang beranggapan organisasi apapun kalau tidak ada nilai
humanismenya itu adalah sebajret-bajretnya organisasi. Apa itu budget? Iya, bajret itu apa ya, itu bahasa Sunda tuh. Iya betul. Karena betul. semuanya kan kita silaturahmi dari situ. Silaturahim, betul. Humanisme. Kita bisa saling menghargai dari situ. Bacang, itu salamnya tuh gimana ya? Salam. Oh iya, jadi tadi suatu perjalanan, nah, saya sebut ini long journey ya. Mulai dari ini saya agak panjang dikit nih, sorry. Tapi ini ada kaitannya karena dari dulu kita kan sering kumpul sampai bingung mau ngasih ya semangat gimana, apa berubah-ubah lah, ya kan? Dari yes aja. Yes, go semangat gitu. Sekarang sudah ada nih apa pengkerucutan karena memang diwarnai oleh beberapa unsur ya, unsur jiwanya ada, ya kan? Pengalaman ya. Iya, Ya. jiwanya sama, jiwanya hobi motor ya. Terus kemudian kita berkumpul di mana? Ya di aspal, walaupun ada juga yang grassroots gitu kan. Yang trail gitu ya. Dan rasa. Iya, Karena tadi kita punya warna sendiri juga, walaupun kita orang BNI, kita juga sebagian juga ada orang SP, tapi juga kita punya rasa sendiri yang memang khas gitu. Rasa senasib sepadangungan. Kalau dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Jadi ada salamnya nih untuk menguatkan kita. Jadi kita sebut bukan ini, tapi langsung sebut saja nama 46BC, satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Militansi Itu ya. Betul. Jadi kebersamaannya benar-benar dikemas di situ. Itu bertepatan memang digaungkan dan diresmikan salam itu pas ketika JM7. Oh, iya. Saya ingat tuh ketua panitianya Deden Rahmat Sanjaya. Terus itu JN yang paling gila kamu saya, Iya. Selama saya jadi anggota 46BC ya, Itu yang nyiptain. Karena yang punya duit sampai nggak punya duit bisa ikut JN, Yang nyiptain salam itu siapa tuh, Cok? Ini depan saya nih. Saya cuma nambahin satu kata, dua kata aja, terus terusin aja disempurnakan sama ini gegedugnya. Jadi dulu tuh salam tuh masih siapa kamu? Iya. Ya rupanya si Lawung nggak ngeh kan? Betul. Teriak siapa kamu? Kalau tuh saya Lawung. Gitu. Padahal kami empat harusnya gitu. Iya. Si Lawung kaget tuh. Betul. Saya Lawung. Akhirnya disamain gitu. Disamakan. Jadi itu kan memang bikin, kalau saya sendiri pribadi bikin menggetarkan jiwa saya, karena memang membentuk banget. Tapi yang jelas gini, tapi bukan artinya 46BC ini eksklusif ya? Enggak. Ya? Justru kita butuh komunitas lain. Iya, kita kan sering kerjasama, bahkan ada yang cocok pernah menjadi anggota yang 2 kali itu apa tuh? Naked Wolf itu kan Heri Caplang ya? Heri Caplang, Ketua Nasional Naked Wolf, Kawasaki Bajaj 200 ya? Iya. Betul, 2 periode. 2 periode lagi. Udah ke India 2 kali juga ya? 2 kali. Ke pabrik gitu. Itu enaknya kalau grup merek motor tuh gitu. Iya, dibiayai sampai. Ya. Nah itu memang betul sekali, kita nggak eksklusif, Kita inklusif ya. Iya. Kita makanya apa aja. Gabung, karena anggota kita juga diundang ya, diundang sama grup-grup di luar komunitas lain. Iya. Betul. Iya. Kalau sekarang nggak ada yang undang karena mungkin teman-teman yang lainnya udah nggak ada, ya. Banyak yang ini ya. Betul. Nah itulah untungnya kalau kita tuh alhamdulillah kita bisa mempertahankan dari perpecahan ini ya. Betul. Jadi terus. Iya, itulah. Karena beberapa anggota kita juga merupakan anggota komunitas lain, seperti yang sepak bola kan ada anggota kita di situ, yang di 46 Cyclist juga kita ada anggota di situ gitu. Jadi kita emang saling sinergi lah. Nah memang kami juga mendukung programnya HCT BNI, ada Paguyuban 46. Nah kita memang mencoba bentuk kolaborasi tentunya juga untuk memajukan 46BC gitu. Jadi inline lah sama program BNI gitu. Terus tidak inklusif ya, kita memang makanya di kita motornya macam-macam ya. Kita heterogen, paling heterogen. Dari motor klasik sampai motor yang paling canggih, yang paling mahal, Harley juga ada. Nggak usah disebut nggak usah kita mah. Nggak usah semua. Dari motor koin juga ya. Motor koin Indomaret juga ada. Iya bener. Ya jadi nggak inklusif ya, kita bergaul dengan klub semua aja. Bahkan di Bandung juga kan banyak klub yang anggota klub besar yang kita. Itu kan teman-teman chapter Bandung sering diundang sama BB ya, Bikers Brotherhood. Ya, Bikers Brotherhood. Karena dulu hubungannya emang TAB gini dengan. Kenal untuk semuanya kita nih. Untuk komunitas untuk klub-klub sesepuh yang udah pada establish Indonesia nih, TAB atau Brotherhood. Iya. Salam kompak selalu dari sama-sama anak motor.
Bu Lacong, Ya. tadi kan udah kita ngomong udah kalau kita nggak ada batas umur, nggak ada batas motor, silakan. Dan kita relatif inklusif dan egaliter ya. Iya. Ini kita kan nih gagap dalam menghadapi situasi pandemi ini ya. Jadi kadang-kadang itu jadi rindu touring gitu ya. Rindu touring. Takut ditangkap Tangkap, polisi, was-was gitu. lah ya. Iya kan? Nah. Udah jauh-jauh kita suruh balik lagi kan kacau juga ya. Iya. Terus ditanya misalnya udah vaksin atau belum, kita nggak bawa apa kan bahaya juga. Bukti vaksin atau bukti. Gitulah ya. Iya benar. Terus apa kegiatannya tuh dalam kekosongan itu? Jadi benar sekali, kita masa pandemi ya awal 2020 itu kita sempat terjadi kegagapan atau memang kaget lah, karena semua tidak siap. Siapapun pasti tidak Negara siap. manapun pasti Negara manapun tidak siap. Jadi memang untuk hal-hal tertentu pasti akan mementingkan sesuatu yang prioritas. Ya. Mungkin prioritas keluarganya atau kerjaan dan sebagainya, sehingga klub vakum. Tapi memang dari unsur pengurus sendiri, kita memang waktu itu April 2020 itu memang sudah waktunya untuk Munas. karena itu harus kita jalanin juga ya. Kita harus jalanin gitu. Ya. Tapi memang kita wait and see terus. Tapi pada bulan April tersebut, kalau tidak salah nih kami waktu itu inisiatif dari beberapa teman-teman pengurus dan memang Express dan ada almarhum almarhum Jae. Oh iya. Jae punya ide untuk kita mengadakan konsolidasi nasional. Betul. Itu juga satu konsep bagus lagi di mana saat pandemi itu satu modifikasi kita para pengurus pusat region itu bisa berkoordinasi. Iya. Mungkin sebelumnya sudah dimulai sih, kita ada Zoom, tapi karena kita kadang berbeda 1 jam, berbeda 2 jam sama Indonesia Timur, teman-teman dari wilayah Timur, Celebes, Rahmat Agus Salim, sama Bro Faisal, itu kan udah malam sekali. Itu Timur ya, Makassar ya? Timur itu 1 jam lebih beda. Tapi kalau teman-teman yang di Manado atau Ternate, Papua kan 2 jam. Kan kasihan juga gitu. Nah, di situ masa pandemi memang arahan dari pusat tetap adakan kegiatan yang sifatnya prokes. Lokalan tapi prokes. Caranya apa? Caranya mulai di lingkup kecil lagi, hidupkan chapter. Waktu itu saya instruksinya hidupkan chapter lagi dengan cara tetap berkumpul tapi tidak mengadakan suatu hal yang besar-besar. Jika memang harus jalan atau sunmori, silahkan tidak memakai atribut dan kapasitas paling 5 orang atau 10 orang maksimum, dan itu pun tetap jaga jarak, dan ketika di tempat lokasi juga tidak menimbulkan keributan. Itu yang pertama. Kedua tadi yang masalah konsolidasi nasional. Kita mulai memanggil teman-teman dan beberapa pembina untuk mengadakan penyempurnaan lagi ADRT, terus kemudian bagaimana kita membenahi lagi rencana Munas kita ke depan, bagaimana sampai dan ditentukan waktu itu Agustus 2020. Tapi ternyata ya mungkin sudah takdir ya, suratan ilahi bahwa ini harus meledak, panjang gitu. Tapi ternyata jadi ada ini juga, di balik itu semua ada hikmah, karena kita bisa menyelenggarakan suatu Munas dengan cara ya daring gitu. Dengan segala keterbatasannya ada, ternyata bisa. Dan dengan itu didorong oleh kesadaran, betul. Teman-teman dari chapter saya salut tuh pusat ya. Kan kemarin saya tunjuk untuk caretaker untuk panitia Bro Dodi kan. Bro Dodi yang dari Bogor. Kemarin bersama timnya itu juga kan tim bayangan konsolidasi nasional. Jadi sudah punya experience. Nah, memang kita coba adopt karena memang itu mereka bisa bergerak dalam tempo memang singkat dan dadakan bisa gitu. Iya, luar biasa itu. Iya, memang kita nggak boleh gagap juga ya dengan kondisi dan dengan teknologi ya. Iya, betul. Biar gimana tingkat adaptasi masyarakat ya. Betul. Adaptasi kita, karena kan manusia itu punya kecerdasan adaptasi. Iya, betul. Di situ mungkin kita harus pandai dan harus cerdas menggunakan itu ya. Iya. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Insya Allah bisa, Ya mungkin sekarang digital ya, mungkin ke depan tuh alatnya bukan digital lagi ya.
Bisa lebih maju lagi. Iya, konon kabar di dalam tubuh kita udah ada chip gitu. Bisa jadi. Nanti kalau data, Semua data. ngomong cuma diginiin aja katanya. Iya, benar-benar. Sekarang mesti capek pakai. Betul. Jadi bukan digital, mungkin cybermatic ke depan. Kita nggak tahu kan. Betul. Ya, tapi mudah-mudahan generasi setelah kita ngikutin teknologi juga ya. Jangan sampai gagap gitu. Betul. Memang awalnya untuk Munas secara digital atau daring ini awalnya mendapatkan beberapa silang pendapat karena memang ketidaktahuan memang nanti ada rasa yang hilang, rasa touringnya, rasa ketemu langsung memang agak beda. Kita ketemu langsung, tapi kan lama-lama kita punya daya adaptif yang tinggi manusia itu dan terbiasa semua bisa menerima. Artinya kalau sudah bisa menerima itu kan bisa terima semuanya ya, itu dia nyatakan sah. Ya kalau memang dikatakan munaslup juga memang ini bukan munaslup tapi keadaannya memang luar biasa. Ya, oleh karena itu harus melakukan tindakan yang luar biasa juga, betul. Iya. Karena yang namanya itu kalau itu merupakan bagian dari energi ya, itu nggak ada yang musnah betul. Ya. Cuma berubah wujud. Recycle berubah wujud. Iya. Dan kita pun disitulah harus bisa hidup berdampingan. Benar. Karena itu makhluk juga kan. Benar, makhluk juga. Jangan sampai kita dikalahin atau apa seperti Bro Deden udah ngantuk-ngantuk tuh. Iya nggak? Produser kita udah ngantuk. Iya. Tapi semangatnya tetap. Alhamdulillah lah. Ya itu ke depan mungkin kita harus siap lagi dengan hal-hal yang kemudian nanti ya perubahan, kemudian juga di masalah teman-teman. Kira-kira ke depan ada kegiatan apa lagi? Kalau kita kan biasanya ya Jakarta nih, kalau Jakarta tuh kalau banjir pasti tuh anak-anak visit ya. Sekalipun misalnya dia tidak terlatih untuk menjadi SAR, tapi karena nekat akhirnya juga saling menyelamatkan gitu. Jadi ini menyikapi keadaan dan kita juga saya ingin menyalurkan jiwa-jiwa militansi itu jadi yang hal-hal positif, walaupun dulu juga sudah ada, cuma kan memang tadi kita bilang jangan konyol nyelamatin orang tapi kitanya nggak selamat gitu. Jadi memang ke depan kami dari pengurus pusat ingin ada namanya soft skill-nya soft skill-nya itu memang berhubungan di lapangan karena kita memang klub yang ada banyakkan di jalanan atau di lingkungan. Nah, kita makanya pada 16 tahun ini kan tagline kami kemarin adalah bijak bersama, tangkap sesama. Bijak bersama tuh kami harus, karena kita sering bersama-sama harus bijak. Jadi tong ada yang berdegong, nggak ada yang keras kepala, semua sama satu rasa. Jangan pengen menang sendiri, karena kita harus bijak. Tangkap sesama. Nah, semakin kita umur 16 tahun, kita semakin tanggap ke sesama. Nah, satu, kita memang nanti ke depan mohon arahan juga nanti para sesepuh pembina semua dari semua wilayah, karena ini kami adakan nanti akan insya Allah ya, jika umur sehat semua diadakan seluruh di wilayah supaya nggak ada kecemburuan. Diadakan seluruh wilayah, nanti bekerja sama dengan BNPB atau BNPD masing-masing lokal untuk pelatihan penanganan bencana alam minimal banjir. Tapi mungkin harus lihat kondisi daerah juga ya. Benar. Kalau di Jakarta kan nggak ada gunung tuh. Banjir berarti. Iya. Prioritaskan misalnya penempatan air. Betul. Kalau di daerah lain yang ada gunung, mungkin itu longsor, tanah gitu-gitu seperti ya. di Jogja gitu kan. Jadi masing-masing sesuai karakteristiknya, makanya daerahnya harus diadakan sesuai dengan wilayahnya atau regionnya. Supaya ada manfaatnya ya. Betul. Itu. Terus yang kedua, saya ingat tuh pesan dari produser kita tuh Bro Deden bahwa kita harus punya jiwa bela negara. Oh ya betul. Nasionalismenya jadi bukan nasionalisme kebablasan juga, memang udah terarah. Negara Indonesia. Indonesia yang baik harus kita cinta NKRI Bener. Karena takutnya ada ini. Kita buktikan dengan perjalanan yang dulu yang jelajah negeri 7 sampai 7 belum yang napak tilasnya itu ya. Betul. Ada berapa itu karena kita cinta sekalipun negeri. Itu jarang loh ada organisasi sekalipun pada prakteknya karena semua udah dijelajahi pada akhirnya kita harus nyebrang gitu ya ke negara setengah, Brunei, Timor Leste ke Malaysia. Malaysia. Ya, mungkin ini bisa ini. Kita menyalurkan hobi, kita juga di situ ya karena humanisme ya. Betul. Jadi dijabarin aja apa humanisme di situ. Oke, tanpa terasa waktu sudah hampir subuh. Kita lagi sahur ya. Besok nih Bro Acung akan melakukan perjalanan dengan motornya. Saya nggak ngomong perjalanannya kemana, yang jelas dia keluar daerah. Mudah-mudahan di jalan
Ya. Selamat. Amin. Terima Tetap kasih, Be. Semangat, keep Siap. spirit, hati-hati di jalan. Baik. Oke, Pak Siap. BC. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Salam integritas. Merdeka. Jangan lupa ya, subscribe YouTube Ngobar Partner BC. Oke? Subscribe, Terima jangan lupa. kasih. Sip.